Dalam memahami konsep pertemuan desa dan negara, terdapat dua paradigma untuk melihat konsep tersebut, yakni local state government, di mana negara memberikan intervensi tingkat tinggi terhadap desa, dan local self-government, di mana negara memberikan kelonggaran intervensi terhadap desa. Untuk memahami kedua paradigma tersebut, mari kita lihat pertemuan antara desa dan negara dari masa ke masa dalam berbagai rezim di Indonesia. Pada awal masa kemerdekaan, masyarakat di desa diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tanpa campur tangan dari negara. Peran negara di sini hanyalah terbatas dalam legalisasi pemerintahan desa dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi lebih jauh. Dengan demikian, konsep local self-government sangat cocok dengan penyelenggaraan pemerintahan desa pada masa Orde Lama, karena pada masa itu tercipta keragaman bentuk pemerintahan desa. Di masa Orde Baru, pembangunan desa dibentuk oleh pengawasan pemerintah yang ketat, penggunaan hak-hak politik secara sistematis, dan campur tangan negara dalam urusan-urusan desa. Selain itu, para pamong desa pada saat itu merupakan anggota Golkar dan diinkorporasikan dalam birokrasi nasional. Oleh karena itu, peran intervensi negara terhadap desa dikategorikan sebagai local state government, yang mana dalam konsep local state government, desa tidak memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri dan menjadi konsekuensi atas penerapan asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan negara. Salah satu agenda reformasi, yakni perluasan otonomi daerah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 secara nyata mengakui otonomi daerah yang membuat intervensi negara terhadap desa semakin kecil. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, semakin menegaskan konsep local self-government dalam pengelolaan desa, di mana dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa desa berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara mandiri dan otonom. Mari kita lihat beberapa kasus spesifik bagaimana bertemunya desa dan negara dalam dua paradigma yang berbeda. Salah satu intervensi negara terhadap desa dibuktikan dengan masuknya program listrik masuk desa. Adanya program tersebut disambut baik oleh masyarakat desa yang sebelumnya masih tergantung pada petromak berbahan bakar minyak tanah. Namun dalam pelaksanaannya, program ini banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Karena dalam program tersebut terselubung maksud politis dari pemerintah, di mana setiap warga yang disetrum rumahnya juga disetrum pemahamannya untuk terus mendukung pemerintahan Soeharto berkuasa. Pemerintah nyatanya tidak menganggap program ini sebagai wujud tanggung jawab menyediakan fasilitas dasar bagi warganya. Justru, ini sebagai bagian dari politik transaksional yang pada akhirnya menguntungkan pemerintah. Sejak awal, program ini sudah menunjukkan kejanggalan. Dimulai sejak diresmikannya Koperasi Listrik Pedesaan atau KLP yang dihadiri oleh kader Golkar. Hal serupa juga terjadi pada program swasembada pangan, di mana program ini merupakan cara Soeharto untuk mewujudkan legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Swasembada pangan merupakan prestasi terbesar Indonesia di sektor pertanian, di mana pada saat itu dapat mengubah status Indonesia dari negara importir beras terbanyak menjadi negara eksportir beras terbesar. Namun, keberhasilan swasembada pangan tersebut justru berdampak buruk bagi desa. Hal tersebut dikarenakan instruksi presiden yang disalurkan secara top-down kepada petani. Sebagai penyalur informasinya, dibentuk organisasi bimbingan massal atau BINMAS hingga ke level desa. Di desa, petani berfungsi untuk menjalankan instruksi pusat di lapangan dan tidak boleh mengambil keputusan soal produksi. Karena hanya pemerintah yang dapat memutuskan jenis benih apa yang akan digunakan,
berapa lama waktu tanam, jenis pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Sebagai dampaknya, membuat petani desa cenderung bergantung pada tuan tanah. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa paradigma local state government, di mana intervensi pemerintah pusat yang tinggi hingga tingkat desa, menunjukkan problematika serius. Desa menjadi instrumen pemerintah untuk mempertegas kekuasaannya, dan sebuah kebijakan harus memiliki timbal balik pada keberpihakan Soeharto di pemilu selanjutnya. Sementara itu, di era reformasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah menyebabkan sistem pemerintahan desa dikembalikan lagi ke dalam bentuk aslinya, sesuai adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Berhentinya dominasi negara yang dilakukan oleh desa dinas terhadap desa adat adalah bentuk nyata dari mulai digantikannya paradigma local state government menjadi local self-government. Ketika di masa Orde Baru desa adat hanya dapat melaksanakan kegiatan perahyangan, desa dinas dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang pawongan dan palemahan. Namun, kini desa adat dapat menjalankan kegiatan bidang palemahan, pawongan, dan parahyangan secara mutlak. Perda Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman juga menjadi dasar hilangnya penyeragaman bentuk dan susunan peranata sosial desa adat. Akibatnya, eksistensi desa adat kembali dibangkitkan dengan pengelolaan secara mandiri dan aspiratif. Penghargaan lain yang diberikan oleh Pemprov Bali maupun Pemda Kabupaten adalah desa adat diikutsertakan dalam urusan kedinasan, seperti izin investasi, pengaturan penduduk pendatang, dan penertiban pedagang kaki lima. Namun demikian, peningkatan wewenang dan pengawasan atau surveillance yang dilakukan oleh desa adat mengindikasikan bahwa paradigma local self-government memiliki beberapa sisi negatif. Desa adat memiliki fungsi yang sangat kuat dalam bidang pawongan, pelemahan, dan parahyangan yang sebelumnya dibagi bersama desa dinas. Pecalang yang merupakan institusi keamanan adat Bali menjadi memiliki wewenang untuk ikut dalam penertiban umum, seperti dalam penertiban Hari Raya Nyepi. Pada akhirnya, apapun bentuk paradigma pengelolaan desa merupakan proses tiada ujung yang akan selalu ada pergeseran dan tarik-menarik di antara keduanya. Kasus-kasus tersebut menegaskan apapun bentuk pertemuan desa dan negara memiliki problematikanya tersendiri. Sekali lagi, ini tidak ada proses perubahan yang tetap adalah perubahan itu sendiri.